Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Susianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Rekan sejawat yang akan saya coaching hari ini adalah Ibu Wahyu Indriaswati yang mengajar Bahasa Indonesia di kelas 7. Dan pada kesempatan coaching ini pula, saya ditemani oleh pendamping praktik saya, Ibu Kamila, Sarjana Pendidikan. Silakan menyaksikan hasilnya. Assalamualaikum Istri. Waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu Iya, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, Bu Indri menyambung pembicaraan kita kemarin tuh. Ibu meminta saya untuk mengamati KBM hari ini. Memang kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Iya, gini Bu, beberapa kali mengajar itu kan cara mengajar kita walaupun sudah semaksimal mungkin itu seakan masih monoton, masih ada yang kurang gitu. Nah, kira-kira apa sih Bu yang harus saya rubah untuk cara mengajar saya supaya lebih baik lagi? Begitu ya. Jadi intinya Ibu minta saya membantu Ibu. Nah, jadi Bu, kalau boleh saya tahu apa nih yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya tuh keinginannya itu bagaimana cara memanage anak, mengontrol anak supaya anak itu seperti yang kita inginkan dalam kegiatan KBM di kelas. Karena selama ini kan KBM-nya itu kan kita sudah jelaskan anak masih yang bertanyanya sebenarnya bertanyanya hanya itu saja, tapi diulang dan diulang gitu. Biar kita menghilangkan yang seperti itu, adakah teknik khususnya untuk kita sebagai guru? Ibu ingin kita mengamati nanti bagaimana pelaksanaan KBM, kemudian nanti kita akan tukar pikiran ya Bu ya tentang baiknya bagaimana ya. Jadi itu yang ingin kita amati. Baik Bu, untuk itu nanti saya akan bantu Ibu untuk mengelola manajemen kelas dan gaya pembelajaran ya Bu. Baik, kalau begitu sebelum kita langsung ke kelas, kalau bisa saya tahu bagaimana Ibu memandangi ini semua, penilaian Ibu. Apakah ini menurut Ibu memang hal yang penting yang harus dilakukan? Iya, kalau menurut saya ya penting sekali ya Bu untuk kemajuan pembelajaran kita di kelas. Iya. Ya biar kita juga pembelajaran juga bervariatif, gitu Tidak kan ada jenuh, tidak gitu jenuh, ya. tidak monoton kan kita kan harus menggunakan teknik-teknik tersendiri. Iya, jadi kita akan melihat bagaimana nanti KBM-nya dulu, kemudian kita akan melihat juga bagaimana seharusnya kita bertindak ya Bu ya. Baiklah Bu, semangat, saya kagum sama Ibu nih. Ternyata Ibu sangat memperhatikan kebutuhan murid kita. Kemudian kita akan melakukan sesuai dengan harapan Ibu dalam observasi ini. Jadi harapan Ibu tadi apa Bu, boleh diulang? Iya, supaya kita bisa memanage anak belajar dengan lebih baik lagi. Kemudian mudah-mudahan juga pembelajaran setelah nanti ada metode-metode atau gaya pembelajaran yang baru kan kita bisa supaya lebih variatif. Iya, lebih gitu variatif, ya. lebih puas dengan mengajar. Baik Bu, jadi mari kita ke kelas ya Bu. Oh iya, mari Bu. Mari.
dalam arti apa itu teks observasi? Ya. Nah, menurut kalian sendiri apa itu teks observasi? Ya, pinter. Teks observasi ini hampir mirip dengan teks deskripsi. Dalam teks observasinya adalah objeknya harus kita teliti terlebih dahulu atau kita amati. Nah, apa bedanya dengan teks deskripsi? Ayo, apa bedanya dengan teks deskripsi? Apa itu teks deskripsi? Lupa. Oke, nanti kita bahas lagi. Nah, di dalam teks observasi itu ada yang namanya struktur. Apa itu struktur? Apa itu struktur? Apa? Susunannya. Ya, ada berapa tuh di dalam observasi? Ada 3. Yang pertama ada yang kedua ada yang ketiga. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Ada yang namanya pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Ya, karena teks observasi ini strukturnya juga sama dengan teks deskripsi. Berarti kita hanya sedikit mengulas, gitu ya. Pernyataan umum, lihat bagian awal atau penjelas di dalam teks observasinya. Lihat teks 1 sebagai contoh. Teks 1 sebagai contoh, di manakah letak pernyataan umumnya? Ada di paragraf 1 atau paragraf awal. Lihat paragraf awalnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya deskripsi bagian. Apa deskripsi bagian? Ya, isi yang sudah ada rincian dari teks tersendiri. Nah, contohnya di dalam hutan bakau ini, lihat bagian paragraf kedua dengan paragraf ketiga. Ini maksudnya adalah ke deskripsi bagian. Kalau deskripsi bagian itu bisa dari ciri-cirinya, dari manfaatnya, dari beberapa tujuannya. Lihat ciri-ciri di teks 1. Kemudian kalau tidak ada, lihat di manfaatnya. Kalau tidak ada lagi, lihat di tujuannya. Ya. Sekarang edukasi yang paling mudah deh. Contohnya di Kuciku itu paling mudah mencari deskripsi bagian. Kemarin sudah kita ulas sedikit ya. Kuciku, contoh pernyataan umumnya seperti apa? Coba si Angel baca. Ya, ada penjelasan. Bumila, ini perkenalkan Ibu Indri yang melakukan observasi barusan. Mungkin nanti Ibu Mira bisa bantu melihatkan pasca observasi. Ya, jadi sekarang kita proses pasca observasi ya. Saya mengamati ya. Silakan. Nanti Bu Indri, bagaimana kemarin observasinya? Alhamdulillah jalan lancar ya, walaupun ada sedikit sekali gangguan yang belum terselesaikan. Tapi nanti ada jalan Iya, Bu, iya. dalam proses Iya, coaching. benar. Silakan saya cukup mengamati. Oh iya, Terima kasih Bu. iya. Bagaimana di Bu Indri Iya. setelah pasca
setelah observasi kemarin, hari ini kita akan lihat langsung performa Bu Indri yang dirasakan sekarang. Iya, alhamdulillah kita tadi dalam observasi 3 kali pertemuan ya Bu ya sampai hari ini tadi. Alhamdulillah sangat senang ya. Alhamdulillah hasilnya juga memuaskan untuk sampai saat ini di kelas tersebut. Kemudian ya mungkin ada beberapa hal yang masih monoton ya Bu ya dalam saya Itu mengajar yang di Ibu kelas. rasakan ya dari Iya. hati. Kira-kira nih Bu, bagian mana mungkin yang Ibu rasa masih monoton tadi? Mungkin saya sampaikan dulu pengamatan saya. Iya. Jadi waktu kegiatan KBM tadi, saya lihat Bu Indri sudah baik dalam menyampaikan pembelajaran, sudah mempersiapkan siswa, kemudian Ibu juga sudah meminta anak untuk berdoa. Namun di sini Ibu masih merasakan ada yang kurang. Iya. Untuk mencari kekurangan ini mungkin kita bisa mengingat kembali Bu, dari kegiatan yang tadi kita lakukan. Kira-kira apa mungkin ada yang terlewat Bu Indri dari kegiatan pembukaan awal pembelajaran? Iya, seperti ini memang ada yang terlewat. Coba diingat. Tadi sepertinya saya tidak menuliskan tujuan pembelajaran observasinya di papan tulis. Karena setelah pembukaan kelas langsung ke poin observasinya. Saya lihat seperti itu memang tadi ya Bu ya. Padahal menurut Ibu bagaimana tuh untuk penulisan tujuan pembelajaran? Iya, Apakah menurut saya penting penting ya Bu, karena poin 1 itu adalah tujuan pembelajaran observasi. supaya anak lebih fokus Iya, lebih fokus. dan paham apa yang akan dicapai pada hari itu? Mana kita lewatkan Mungkin ada lagi Bu dari kegiatan KBM itu dalam kegiatan KBM yang siswa lakukan atau dalam pengaktifan siswa nanti? Iya, tadi itu setelah pengenalan kemudian diskusi berlanjut itu saya langsung memberikan pertanyaan kepada siswa. Saya kan langsung melempar pertanyaan, tetapi cara mereka menjawab itu langsung bersamaan. Seperti itu. Jadi itu sepertinya kurang gitu ya. Kurang maksimal Kurang kita maksimal, iya. menilai mana yang paham Iya, mana yang benar. tidak Karena gitu. mereka bersuara menjawab lantang tapi secara bersamaan. Mungkin untuk kedepannya langkah apa nih supaya KBM ini lebih maksimal? Iya, yang pertama itu yang akan dirubah adalah mungkin seperti ini ya Bu ya. Cara saya memberikan pertanyaan itu bergantian dengan siswa lainnya. Atau bisa juga saya menyebutkan nama ya Bu ya. Bergantian ya, misalnya si Ani atau si Budi secara bergantian ya Bu. Jadi saya bisa menilai anak ini sudah mampu nih dalam observasi, ternyata yang satunya belum. Itu mungkin ya Bu ya. Ya untuk lebih efektif ya Bu, agar kita tahu siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham. Kemudian mereka juga lebih berani. Benar Bu. Kalau ramai-ramai memang kan Iya, kita kalau juga ramai suaranya terlalu nyaring dan kita juga tidak bisa menilai siapa saja yang sudah mampu. Jadi untuk manajemen kelas ada 2 hal yang sudah kita temukan ya Bu ya. Alhamdulillah selama ini mungkin kedepannya itu yang harus kita kembangkan untuk Bu Indri, bahwa untuk tujuan pembelajaran. Iya, yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian pengaktifan siswa. Iya, pengaktifan. Baik, karena kemarin ada 2 hal yang akan Ibu ingin kembangkan dari Ibu minta saya amati. Jadi waktu pembelajaran saya melihat Ibu sudah maksimal tuh mengelola pembelajaran. Namun apa nih perasaan Ibu sendiri ketika melakukan pembelajaran? Gaya pembelajaran Ibu itu masih yang Ibu rasakan masih atau bagaimana? monoton. Iya Bu, masih monoton. Padahal kita sudah berusaha untuk mengubah teknik ya Bu. Tapi kok hasilnya masih sama dengan yang lalu. Jadi kira-kira nih Bu, langkah kita supaya Bu Indri sendiri merasa semangat nih dalam pembelajaran, bagaimana supaya pembelajarannya lebih menarik, mungkin lebih bisa menyalurkan aspirasi anak gitu. Untuk materi kemarin kalau tidak salah laporan hasil observasi ya Bu ya. Laporan hasil observasi. Saya lihat dari pelaksanaannya kemarin Ibu sudah meminta anak melaporkan tentang binatang kesayangan kucing ya Bu ya. Kemarin itu hanya fokus ke binatang kesayangan kucing saja. Kemudian Kemudian cara menyampaikan mereka pun ya hanya didiskusikan, hanya dipaparkan di depan kelas saja. Mungkin itu juga
juga salah satu penyebab yang kurang aktif ya Bu semuanya ya. Ya, jadi dalam hal anak ketika melakukan pembelajaran mereka kurang aktif, kurang variasi dalam karena ibu menentukan ya Bu ya, tidak memberikan pilihan ya. Mungkin kedepannya apa yang akan ibu lakukan? Oh iya, ya mungkin salah satunya ya dengan cara anak diberikan pilihan ya Bu ya, objek apa yang akan mereka amati, bukan hanya kucing saja ya Bu ya, bisa ke lain, bisa burung atau bisa binatang-binatang yang lain ya Bu ya. Supaya kan setiap pribadi mereka pasti beda-beda ya Bu ya. Mungkin dengan bisa mengekspresikan binatang kesayangan masing-masing, mereka lebih semangat gitu. Maksudnya mereka bisa mengenalkan binatang kesayangan masing-masing ya Bu ya. Kemudian yang untuk produk nih Bu, kira-kira produk tadi kata ibu baru minta mereka melaporkan secara lisan. Iya benar. Untuk produk itu hanya melaporkan secara lisan berkelompok kemarin ya. Jadi untuk kedepannya kira-kira ini yang perlu kita pikirkan Bu. Bagaimana supaya hasil dari pembelajaran kita ini lebih bagus lagi. Artinya kedepannya nih rencana Bu Indri supaya produk yang dihasilkan anak itu lebih bagus. Apa nih Bu? Ya, saya sudah punya rencana seperti ini Bu, supaya anak itu lebih aktif juga, kemudian hasilnya bervariatif juga. Produknya diganti bukan hanya dikenalkan secara lisan, mereka juga bisa mengenalkan berupa gambar, bisa gambar, boleh melalui Canva, boleh melalui PPT, atau nanti dikenalkan langsung ya posternya, atau mereka bisa membawa objeknya langsung ya Bu. Jadi mereka langsung mengenalkan bahwasanya ini loh binatang kesayangan saya. Iya. Mereka juga bisa bandingkan ya Bu ya, hasil yang mereka sampaikan dengan objek yang dibawa langsung. Karena sekarang ini memang media sosial itu dekat sama anak-anak. Kalau mereka bisa menyalurkan, artinya kita bisa menyalurkan bakat mereka. Iya. Jadi untuk kedepannya gaya pembelajaran sudah kita temukan ya Bu. Iya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, artinya ada 2 poin yang akan ibu ubah atau akan ibu kembangkan. Bahwa kedepannya apa tadi Bu yang pertama? Yang pertama siswa menentukan sendiri objek yang akan diamati. Kemudian yang kedua mereka membawa hasil produknya atau objeknya secara langsung dikenalkan di depan kelas. Variatif, dengan apa yang tadi ya. Boleh gambar, boleh poster, atau real dengan objeknya langsung atau hewan peliharaannya di bawah. Jadi kapan itu rencananya akan melakukan? Ya, rencananya karena tadi itu kita sudah lewati di kelas yang berbeda. Ini nanti rencananya di kelas yang berbeda ya Bu ya. Ada 2 kelas lagi. Iya, ada 2 kelas lagi di kelas yang berbeda. Rencananya minggu depan, itu insya Allah hari Selasa depan, nanti dibawakan hasil karya anak-anak yang nanti kita saling melihat lah ya. Iya, siap. Nanti akan saya panggil Ibu biar kita secara langsung real melihat karya. Alhamdulillah, saya tunggu ya Bu. Iya Ibu. Terima kasih atas Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih sekali. Sudah banyak ada beberapa solusi yang sudah dipecahkan. Jadi setelah coaching ini gimana? Sudah ada gambar ke depan? Iya Bu, alhamdulillah ada beberapa gambaran yang mungkin memvariasikan ya Bu ya untuk pembelajaran di kelas. Karena kan selama ini anak-anak itu hanya diskusi, kemudian ini objeknya. Nah sekarang itu dengan menggunakan media ya Bu ya, karena kan kita sudah pakai IT ya Bu ya, pakai handphone. Jadi bisa nih objeknya bisa dibuat poster, difoto, atau dibuat dengan gambar-gambar yang berwarna-warna. Pengaruhnya apa nih dari hasil observasi? Pengaruhnya untuk siswa ya? Untuk saya. Pengembangan diri. Iya. Kalau untuk saya mungkin dengan metode ini saya juga lebih banyak tidak banyak menjelaskan realnya ya Bu ya, karena kan mungkin saya cukup pantau karena anak sudah menjelaskan ciri-cirinya, objeknya, kemudian disandingkan dengan gambar. Seperti itu. Pengaruhnya ke anak dari hasil observasi? Ya, anak satu pastinya lebih senang, kreatif, lebih menikmati karena dia tertarik dari gambar-gambar itu. Biasanya anak-anak itu lebih suka dengan gambar. Biasanya kan anak kucing mungkin hanya dijelaskan ciri-ciri kucing
kucing apa, warnanya apa, bulunya seperti apa, kan pasti ada pertanyaan tuh Bu. Tetapi kalau dia sudah melihat medianya, ini loh posternya si kucing kesayangan saya, dan dari yang gambarnya, oh iya, jadi mereka tidak kabar juga ya Bu ya. Ini ya, membantu ya. Iya, cukup membantu. Jadi ini perbincangannya hasilnya seperti ini, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri untuk kedepannya kita bisa saling tukar pikiran lagi. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Mila.